Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya terkait tentang syarat bertobat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat atau dengan taubat yang sungguh-sungguh atau disebut dengan taubat nasuha. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahu inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumil aktsara min 70 marrah. Rahul Bukhari. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 70 kali. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalam. Bahkan dalam riwayat yang lain telah dijelaskan sebanyak 100 kali. Yang terpenting bagi kita adalah sebagai orang yang berdosa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang bebas dari dosa saja, beliau berbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita, hambanya yang lemah, yang senantiasa melakukan maksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, waktu kita terisi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita harus berbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala hai orang-orang yang beriman. Semua kalian bertobatlah kepada Allah agar kalian beruntung. Bahwasanya ulama telah menjelaskan kepada kita, qolal ulama telah berkata, at-taubatu wajibatun. Taubat itu adalah hukumnya wajib, min kulli dzambin, dari setiap orang yang melakukan dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurutin. Adapun syarat bertobat orang yang telah melakukan dosa dan orang tersebut hubungan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada hubungannya dengan manusia, maka syarat taubatnya ada 3. Ahaduha, yang pertama adalah ayyuqli'a anil ma'siyati. Yang pertama dia harus segera berhenti untuk melakukan dosa tersebut. Watsani, yang kedua adalah ayyandama ala fi'liha. Dia harus berjanji untuk tidak mengulanginya. Watsalitsu, yang ketiga adalah ayya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Dia harus komitmen untuk tidak melaksanakannya selama-lamanya. Maka diterimalah taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in fuqida ahadus thalathati lam tasihha taubatuhu. Akan tetapi kalau di antara 3 tersebut tidak dilakukan, maka tidak sah taubatnya. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasurutuha arba'atun. Adapun kalau seorang hamba memiliki dosa dan hubungannya dengan manusia, sesama manusia, maka syarat taubatnya ada 4. Hadhi thalathatu, yang 3 tadi termasuk. Dan yang keempat, wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Yang keempat adalah dia harus memohon maaf atau meminta maaf terhadap orang yang tempatnya berdosa, mungkin pernah menggunjingnya, mungkin pernah memfitnahnya. Maka syarat diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan yang 3 tadi adalah yaitu harus meminta maaf kepada orang yang tempatnya bersalah, dan kemudian dia maafkan, maka barulah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di setiap waktu kita yang terus terisi dengan maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sesama manusia kita, maka sewajarnya kita untuk senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah
Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Beliau setiap hari, setiap malam beliau beristighfar kepada Allah minimal 70 kali atau 100 kali. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.